Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang adab terhadap orang tua dan guru. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dahulu tentang adab terhadap orang tua dan guru. Jadi di sini adab terhadap orang tua dan guru itu adanya manusia itu keduanya setelah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah. Jadi jika kita sudah beriman kepada Allah, maka kita wajib untuk menghormati kedua orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu, seperti itu. Wajib bagi setiap muslim berbakti kepada orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara adab bergaul dengan orang tua, ada yang tahu? Belum, Bu. Jadi contohnya seperti ini: mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, terus mentaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua. Itu bagi menanggung dan menafkahi orang tua itu bagi anak yang udah balik dan bagi anak yang udah memiliki penghasilan tetap atau penghasilan yang sekiranya bisa untuk disalurkan kepada orang tua atau membantu orang tua, seperti itu. Terus menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Jadi sama orang tua itu harus hormat, terus menjaga ucapannya, jangan menyakiti hatinya. Terus yang selanjutnya, memanggil orang tua tidak dengan namanya. Kan ada beberapa anak ya yang tidak sopan memanggil nama orang tuanya. Misalnya contohnya ibunya namanya Sumarni gitu atau siapa gitu, manggilnya bukan Bu atau Ma tapi Marni kayak gitu, nggak sopan ya, jadi jangan ditiru. Terus yang selanjutnya, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Jadi harus ada tata kramanya untuk hal ini. Jadi seperti ini, misal nih Iim sama Okta ini mau duduk di sebelahan orang tua, jadi harus pakai adab, harus menundukkan badan, pokoknya harus sopan lah, intinya seperti itu. Terus mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Ini penting sekali ya bagi kita, karena kesuksesan anak itu berdampak pada doanya orang tua. Kalau orang tua itu meridhoi, selalu mendoakan orang tua, dan anak pun harus mendoakan orang tua supaya apa yang dia kerjakan itu biar bisa menghasilkan apa yang dia mau, seperti itu. Terus yang sudah wafat ini penting sekali, bahwasanya kita harus terus mendoakan biar jalannya itu cerah, biar jalannya itu lapang, dan seterusnya. Terus tidak mencaci maki kedua orang tua, jadi harus hormat sama orang tua. Meskipun kita disuruh, jangan membantah, jangan mencaci maki. Meskipun orang tua ini nggak benar, maksudnya kita tuh udah benar gitu, kita udah merasa benar, tapi kalau orang tua ini nggak benar, kita nggak boleh mencaci maki, tetap harus ya udahlah, sabar, seperti itu. Terus baik kepada kawan-kawan orang tua setelah wafat dan sebagainya. Nggak cuma sama orang tua, tapi harus sama guru juga, harus seperti itu, karena guru itu adalah orang tua di sekolah, jadi harus hormat juga sama guru yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, guru dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan. Enggak mau lah, itu masih pada berjalan. Dijeda wae, enggak apa-apa, dijeda. Sapeng ini. Oh. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Adapun seorang guru dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Jadi guru itu kan orang tua di sekolah, jadi harus kita hormati.
jangan mentang-mentang itu kan bukan orang tua kandung, bukan orang tua di rumah, jadi kita harus mana-mana sama dia. Jangan seperti itu, karena ilmu dari guru itu juga nantinya bakal bawa barokah waktu kita udah nggak sekolah, seperti itu. Terus dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah menghormati dan menghargainya, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, tidak menggibahinya, membicarakannya dengan yang dia tidak senangi. Pasti kalian pernah kan menggibahi guru atau dosen atau guru pengajar atau guru bimbingan apapun, pasti kalian pernah namanya menggibahi, entah itu gurunya baik ataupun gurunya kurang baik gitu. Di hati kalian pasti kalian pernah menggibahi. Itu tidak boleh ya, kurang-kurangi dari sekarang, jangan seperti itu lagi. Siap, Bu. Bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Pernah nggak sih kalian mendoakan guru kalian? Jarang, Bu. Bahkan ada yang tidak pernah ya, bahkan ada yang tidak pernah mendoakan sama sekali. Doanya itu saya rasa jika ada ulangan, minggu depan nak kita ulangan, pasti yang didoain adalah nggak jadi, kalau nggak gurunya sakit, pasti seperti itu. Nggak boleh ya, nggak boleh itu. Terus mendoakan kemampuan dan kesejahteraan buat guru, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kehilapan. Jadi namanya guru, namanya orang tua itu kan sama aja sama kita, sama-sama manusia, pasti punya kehilapan, pasti punya kesalahan. Jadi nggak seterusnya guru itu benar, seterusnya orang tua itu benar. Dan kadang orang tua itu punya kehilapan, guru itu punya kehilapan. Jadi kalau guru nih salah pengertiannya gini, ya kalian jangan terus mengejudge guru itu nggak baik, guru itu nggak harus dihormati, jangan seperti itu. Jadi karena kita ini yang menginput materi dari guru, ya kita input yang baik-baik. Jika guru itu menerapkan yang jelek atau kehilafan yang jelek itu muncul ketika menerangkan materi, ya kita saring, seperti itu. Baik, di sini ada yang kurang paham atau mau bertanya? Tanya kan? Tanya apa ya, Bu? Udah jelas? Mungkin gini, untuk adab kepada orang tua ini kalian ada yang kurang paham nggak? Mungkin cukup sih, Bu. Soalnya kan ini udah setiap hari kita lalui loh, Bu. Jadi setiap hari, ya. Paham ya. Jadi setiap hari kalian kalian praktekkan gitu ya di rumah masing-masing. Jadi ya tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Paham kan ya sampai di sini saya terangkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti saya beri tugas seperti yang kemarin, bahwasanya tugasnya itu kemarin itu kan untuk penilaian harian dan yang selanjutnya itu untuk bulanan. Jadi kalian harus mengerjakan ya. Tugasnya itu nanti saya kirim ke kalian. Tugasnya itu ya mengenai adab kepada orang tua. Apapun yang di situ ditugaskan kalian harus lakukan. Cukup? Oke. Kalau cukup, kita sudahi saja materinya. Bila Ibu banyak kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.